Halo siswa, ketemu lagi dengan saya Eka Miranda untuk mata kuliah Introduction to Database System. Hari ini kita akan membahas modul 6, yaitu topiknya normalisasi. Tujuan dari materi hari ini adalah kita mempelajari apa itu normalisasi dan bagaimana kita melakukan normalisasi terhadap suatu tabel. Normalisasi itu sendiri itu adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan relasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Tujuan dari normalisasi itu sendiri adalah satu, untuk meminimalkan jumlah atribut yang tidak perlu yang akan disimpan ke dalam database. Dua, untuk menentukan atribut mana saja yang sesuai secara logik untuk dapat disimpan ke dalam suatu database. Ketiga, tujuan dari normalisasi itu adalah meminimalkan redundansi data yang akan disimpan di dalam suatu database. Mengapa kita perlu meminimalkan redundansi data? Alasannya adalah pertama, dengan data yang redundan itu berarti meminimalkan data yang disimpan di dalam storage. Kedua, minimum redundansi itu menyebabkan kita lebih mudah untuk mengelola dan memaintain dan mengakses data. Normalisasi itu sendiri terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap tidak normal, normal 1, normal 2, dan normal 3. Untuk melakukan normalisasi, kita memerlukan tabel yang telah berisi data. Berikut ini di slide adalah gambar tabel dalam keadaan tidak normal. Berikut ini adalah tabel dalam bentuk tidak normal. Tidak dikatakan tidak normal adalah karena di dalam tabel itu terdapat repeating group. Repeating group itu kita lihat pada student ID 123, dia memiliki advisor James, dan dia memiliki kelas sebanyak 2, yaitu kelas 102 dan 104. Dan student yang bernama Smith dengan student ID 124, dia memiliki kelas 209 dan 102. Di situ yang kita namakan adalah repeating group. Untuk melakukan normal 1, kita perlu menghilangkan repeating group tersebut, sehingga kita mendapatkan tabel seperti ini. Proses melakukan bentuk tidak normal menjadi normal 1 yang kita lakukan adalah dengan menghilangkan repeating group. Selanjutnya ke tahap berikutnya adalah kita masuk ke tahap normal 2. Normal 2 itu syaratnya adalah pertama, kita sudah memenuhi normal 1. Selanjutnya kita meneruskan langkah ke normal 2. Syarat normal 2 itu adalah kita harus menentukan atribut yang berfungsi sebagai primary key. Normal 2 itu terpenuhi jika suatu tabel, suatu atribut yang primary key itu adalah fully functional dependent terhadap primary key. Artinya, atribut yang bukan primary key itu sangat tergantung dengan kuat kepada primary key-nya. Seperti yang dilihat pada tabel berikut ini. Kita memilih student ID sebagai primary key karena student ID itu adalah merupakan key untuk seorang siswa. Jadi kita memilih student ID sebagai primary key. Dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan normalisasi dari normal 1 ke normal 2 itu dilakukan pertama dengan menentukan primary key dari suatu tabel. Setelah itu kita bisa memeriksa apakah non-primary key pada suatu tabel itu bergantung penuh pada primary key-nya, atau istilah itu dikenal dengan full functional dependency. Selanjutnya kita bergerak ke normal 3. Syarat normal 3 adalah suatu tabel itu sudah memenuhi normal 2 dan selanjutnya harus memenuhi yang namanya transitive dependency. Transitive dependency itu adalah suatu atribut tidak bergantung pada kandidat key, tapi bergantung pada primary key dari suatu tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan normalisasi dari normal 2 ke normal 3 adalah pertama, dengan menentukan primary key, kedua, menentukan kandidat key, dan lalu kita periksa apakah atribut yang bukan key itu harus bergantung ke primary key bukan kepada kandidat key-nya. Berikut ini adalah materi yang soal yang dapat siswa kerjakan untuk melakukan normalisasi dari bentuk tidak normal menjadi bentuk normal 3. Dan kemudian siswa diminta untuk menggambarkan relationship diagramnya. Dapat dilihat pada soal kasus seperti ini, siswa pertama harus menentukan mana yang merupakan primary key dari soal tersebut.
dapat dilihat bahwa yang menjadi primary key dari soal tersebut itu adalah nomor transaksi. Selanjutnya dari nomor transaksi tersebut, siswa dapat menentukan atribut mana yang akan bergantung pada nomor transaksi tersebut. Setelah siswa mendapatkan bentuk normal satunya, kemudian siswa dapat bergerak menentukan bentuk normal 2 dan bentuk normal 3-nya. Sehingga setelah sampai pada bentuk normal 3, siswa dapat menggambarkan IR diagramnya. Oke. Demikian materi pertemuan ke-6. Terima kasih.